Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendi dan rekan karena telah menerima kami dari Gereja Rasulullah Masjid Al-Jabar. Ya, kami sesuai dengan apa yang diutarakan di surat. Jadi kami berharap lebih mengenal, mengetahui dan memahami itu jadi Mushaf Sundawi. Jadi ketika itu para ulama dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Abdul Fattah pada tahun 60-an ini mempunyai pemikiran yang bagaimana membuat satu institusi yang dapat menggerakkan, yang menjadi tonggak dari awalnya muncul kebangkitan Islam itu. Jadi peran dakwahnya nyambung. Disitulah mulainya satu ide membuat satu bangunan tahun 60-an, namanya Islamic Center. Jadi belum ketika itu belum terkenal ataupun belum familiar apa yang namanya Islamic Center itu sendiri apa sebetulnya. Tapi di benak umat Islam ketika itu bahwa masjid ini mempunyai fungsi yang lebih daripada tempat beribadah. Nah, ini nyambung dengan Bapak Al-Munaifi, itu gubernur kita ketika itu di tahun 70-an. Beliau mencanangkan dalam APBD-nya sejumlah anggaran sebesar lebih dari 45 miliar yaitu untuk membangun sebuah bangunan yang namanya Islamic Center. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Bapak Yogi Esmomet, itu masa pembebasan tahun 82 sampai 92, 10 tahun ya. Kemudian dilanjutkan kembali Bapak HR Mulyana membuat satu bangunan yang dinamakan kemudian bukan Islamic Center tapi PUSLI atau Pusat Dakwah Islam. Nah, ini sebagai bentuk atau bentuk upaya bagaimana mendekatkan bahasa dengan unsur lokalitas. Nah, ini membuat sesuatu hal yang sifatnya ide-nya itu adalah ide yang original dari masyarakat Jawa Barat. Kemudian tidak itu saja, beliau menginisiasi atas izin Bapak Presiden Soeharto ketika itu membuat mushaf yang namanya Mushaf Sundawi. Itu adalah mushaf ketiga setelah Indonesia merdeka. Nah, jadi mushaf Sundawi ini adalah mushaf ketiga. Mushaf pertamanya adalah mushaf pusaka di masa Bapak Presiden Soekarno, tersimpan di Museum Nasional. Kemudian ada replikanya juga di Taman Mini kalau tidak salah. Kemudian ada juga mushaf Istiqlal yang kedua di Jalan Pak Soeharto. Nah, yang ketiganya adalah mushaf Sundawi. Nah, ini yang menjadi hal yang luar biasa karena pembuatannya cukup panjang. Dari bulan Desember 95 sebelum diresmikannya Pusdai sampai pada bulan beres itu tanggal 14 Januari 97. Kalau tidak salah tepat dengan 17 Ramadan. Kalau dihitung 14 bulan masa pembuatannya. Itu dibuat oleh 50 orang lebih. Jadi timnya ada peneliti, ada ahli kaligrafi kotor, yang ketiganya ada ahli iluminator, iluminasi, kemudian keempatnya ada ahli seni, jadi seni rupa dan sebagainya. Nah, kelimanya ini tim pentasih. Nah, jadi ini kolaborasi semuanya. Tim peneliti ini gabungan dari Unpad, ketika itu IKIP namanya, kemudian dari ITB juga masuk di dalamnya. Nah, dari 20 orang itu sisanya tinggal 20%. Jadi kurang lebih berapa orang ya sekarang 20%? Ini kurang lebih 10 orang, 8 atau 10 orang lagi yang masih ada di Kota Bandung atau Jawa Barat. Jadi teman-teman nanti bisa kita silaturahmi bareng kemana ke workshopnya. Nah, pembuatannya pun tidak di Pusdai tapi di area kalau tidak salah itu di seberang Pusdai yang terdekat Jalan Supratman di sini. Kalau teman-teman melintas ke Alfa sebelah sana, ini ada bangunan itu tempatnya di sana untuk pembuatan Mushaf Sundawi di
gedung sebelah sana. Dulu milik salah seorang keluarga dari karyawan Pusat Jawa Barat. Nah, ini menyewa di sini. Nah, itu bengkel kerjanya. Nah, oke. Nah, ini sebuah hasanah yang sifatnya menjadi tonggak dari peradaban Islam yang tadi ingin dibentuk, ya, misinya itu. Salam literasi. Ya, Pak. Siap. Yang disebut mongolog kerajaan Cirebon ini yang dipakai kecilnya. Yang disebutkan mana sih yang identik dengan Sundawi Jawa Barat? Nah ini di sini dipakai dari 8 juz 8 dan 25 biasa dari daun padi. Nih. Ya. Emasnya di mana? Emasnya di sini. Yang 2,5 kilogram. Untuk pisang. Nggak bawa beg kan, nggak bawa beg. Dan ini bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Jadi itu nggak dijilid, tapi ini simpannya di kayak Peti, gitu. ya. Nah, satu setnya 200.000, apalagi kena sobek sampai sobek gitu kan. Ini tulisan tangan asli. Nah, ini daun. Ini bunga melati. Melati yang mana ini? Konsep yang batik. Ya, oh berarti bukan ini. Bukan megang tapi ya, batik. Terus ini penulisan Al-Quran Musaf Sundawinya. Kalau Al-Qurannya kemudian kita terbatas, jadi itu juga tinggal stoknya tinggal sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sih nanti bisa aja nanti tentang aja kami. Ini yang memperbanyaknya itu Al-Fatihah. Jadi kita juga bikin surat permohonan ke Al-Fatihah Musaf yang tadi Al-Quran kan ada sama ini. Apa yang tadi dipaparkan ada apa yang tadi di sini juga? Ada di sana 3 bahasa ini. Ya Allah. Assalamualaikum, nama saya Salman. Saya dari staf Galeri Rasulullah di Al-Jabar. Mungkin untuk di sana saya sebagai staf. Untuk kesan mungkin ya, kesan setelah datang ke sini dengan memang niatnya pun menambah ilmu tentang Mushaf Sundawi sendiri. Sangat-sangat banyak ilmu baru, sangat-sangat banyak ilmu tambahan mengenai yang nanti kita akan dakwahkan juga gitu di galeri begitu. Sampai saat ini pun saya masih kagum, kaget, banyak perasaan yang justru saya nggak bisa jelasin gitu. Mungkin ditunggu juga untuk kedatangannya dari tim Pusdai ke Galeri Rasulullah gitu paling.